Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Rika di sini. Mbak Rika, kita lanjutin lagi ya. Oke. Nah, ini kan Mbak Rika bekerjanya mengenai bahasa daerah, mengenai bahasa, bagaimana keseruan di balik itu semuanya. Memang seru sih ya. Aku mendengarkan cerita dari Mbak Rika tadi juga kayak seru banget. Dan Mbak Rika juga menyampaikannya dengan semangat yang luar biasa. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak ngerasain jenuh begitu-gitu? Kalau saya itu bukan jenuh ke kerjaan ya, tapi lebih ke jenuh ke situasi gitu ya. Misalnya? Karena memang kita tidak menutup mata. Situasi sosial kita di Bengkulu ini itu masih kurang masih kurang mendukung secara moral untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang profesional seperti ini. Jadi ketika saya bertemu dengan masyarakat, ada beberapa yang memang sangat-sangat bersemangat sekali, dan akhirnya ketika merasakan adanya program itu merasa ini panggilan jiwanya begitu kan. Tapi terkadang semangatnya itu tidak didukung dengan berbagai hal. Misalnya juga ada keterbatasan berbagai hal lah, sepertinya saya tidak akan menyebutkan secara spesifik begitu kan. Iya. Nah, hal-hal itu yang membuat saya jenuh karena merasa kok susah sekali ya. Padahal hal ini merupakan kepentingan bersama, kepentingan kita bersama. Tapi banyak sekali kendalanya yang terkadang kendala-kendala teknis yang sangat-sangat sepele seperti itu. Jadi harapan saya sih lebih kepada masyarakat kita akan menjadi lebih berkembang, baik secara moral, mental, pemikiran, kemudian juga mungkin secara ekonomi juga, karena ekonomi itu pondasi semua hal ya. Kalau ekonomi kita baik, pasti insya Allah akan lancar. Iya, seperti tagline-nya Gen Z, nggak ada yang sedih. Kalau sedih itu pasti nggak ada duit. Kalau kaya nggak ada duit, kaya nggak bakal sedih pasti kan. Karena memang walaupun itu terdengar candaan, tapi memang seperti realistis, itu. Iya, realistis. Kalau ekonomi kita cukup ya seperti itu, pasti masalah hidup itu akan lebih banyak yang terselesaikan. Jadi memang dalam berbagai hal, termasuk bahasa daerah ini sendiri pun ada kaitan yang kuat dengan ekonomi. Jadi bahasa daerah itu mengapa tidak kuat? Karena kita tidak punya kekuatan ekonomi di bahasa daerah itu. Beda halnya dengan misalnya Bali, Jawa. Karena mereka sikap penduduknya sangat kuat dan mereka memperkenalkan daerah dan budayanya dengan menjual, bisa mengkomersialisasikan kekayaan daerahnya, masyarakatnya juga punya kekuatan ekonomi, begitu. Jadi seperti itu. Jadi logikanya masuk nih tadi kalau mengibaratkan daerah-daerah tersebut, artinya memang seerat itu ya Mbak ya, hubungannya. Dan itu mungkin bisa dimulai dan sangat bisa dimulai dengan kebanggaan dengan daerah sendiri. Biar orang mau cari yang uniknya nih. Kalau orang liburan kayak ke Bali, orang mau ngelihat tarian seperti apa, pakaiannya bagaimana. Jadi Bengkulu juga bisa seperti itu. Iya benar. Kita punya potensi ke arah sana. Tapi dimulai dengan rasa cinta dan bangga dulu. Kalau kita tidak cinta dan bangga dengan diri kita sendiri, bagaimana kita memperkenalkannya ke orang lain? Gitu. Ini kalau orang dengar mungkin agak sedikit seperti membual gitu ya. Padahal realitinya emang seperti itu seharusnya. Tapi tantangan seperti apa aja sih yang dihadapin sama Mbak dan juga tim nih dalam memperjuangkan daerah seperti ini? Jadi memang tantangan terbesarnya itu adalah karena Bengkulu itu bisa dikatakan baru mulai. Ketika daerah-daerah lain itu sudah melakukan ini tuh dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan mungkin dari sekitar 50 tahun yang lalu mereka sudah ada kesadaran pentingnya bahasa dan budaya daerah mereka. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang dari Pulau Jawa ya, entahkah itu Jawa Barat ataukah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka itu dari zaman dulu sekali, mungkin dari ketika mereka baru lepas dari penjajahan, mereka sudah memasukkan tentang pelajaran kebudayaan itu ke pendidikan. Nah, di Bengkulu itu dulu pernah ada, tapi akhirnya hilang, dan akhirnya kita semacam mulai lagi dari awal. Mulai dari awal itu
pasti sulit. Tapi ketika nanti sudah jalan, sudah ketemu polanya, baru terasa enak, terasa lancar. Nah, di awal ini yang sulitnya adalah membangun kesadaran. Jadi tidak semua orang itu sependapat dengan kita. Tidak semua orang itu menganggap hal ini adalah suatu urgensi. Tidak semua orang mengatakan bahwa oh, bahasa daerah itu tidak sepenting itu dalam kehidupan gitu ya. Memang secara material tidak terlihat, tetapi secara formal atau secara apa ya, secara yang tidak kita rasakan, kita bisa lihat wah, anak-anak zaman sekarang mungkin tata keramanya sedikit kurang. Kemudian cara berbicaranya ke orang lain, ke orang yang lebih tua itu tidak sebaik orang-orang zaman dulu. Karena itu semua terkandung di dalam budaya kita. Kalau kita tidak membudayakan hal-hal yang baik ini, yang kita rasakan nanti 20 tahun nanti ketika anak kita bersikap kurang baik ke kita, atau juga inilah buahnya gitu. Iya, inilah yang kita lakukan karena kita tidak mempertahankan itu. Dan sekarang perjuangannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran itu bahwa masalah-masalah yang kita hadapi hari ini adalah akibat dari yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun yang zaman dahulu sekali. Jadi mari kita mulai lagi dari sekarang untuk bangun kesadaran, kita lakukan pemertahanan, pelindungan agar tidak semakin rusak ke depannya. Oke, ini kan kalau kita bahas tentang pendidikan yang seperti apa itu, kan pertama kali pendidikan ini adalah dari keluarga. Berarti ini bisa diterapkan pertama kalinya di lingkungan keluarga dulu gitu ya? Iya, benar. Jadi memang mitra utama kami justru adalah institusi keluarga. Jadi selain tadi yang saya sebutkan itu stakeholder atau pemangku kepentingan sekolah, yang paling penting adalah keluarga. Karena meskipun diajarkan di sekolah, tapi kalau orang tuanya tidak mempraktekannya di rumah, itu pasti tidak bakal bisa. Jadi kita bandingkan dengan teman-teman kita yang memang dari rumah sudah menggunakan bahasa daerah, pasti berbeda dengan teman-teman yang hanya belajar di sekolah saja. Jadi cukup terasa perbedaannya begitu ya. Apa sih Mbak suka dukanya ketika penelitiannya terjun langsung kepada masyarakat tuh seperti apa? Apalagi sampai ke Enggano waktu itu, bagaimana? Kalau saya itu tipe orang yang selalu melupakan duka ya. Saya ingatnya suka-suka aja. Tapi dukanya itu hanya apa ya? Paling ketika apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai. Misalnya kita berekspektasi akan mendapatkan sambutan yang antusias misalnya ya, atau mendapatkan apa ya, dukungan, persetujuan, sampai sana ternyata orangnya tidak setuju, atau misalnya sulit, gitu iya ya, ternyata orangnya tidak se-excited itu gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya sangat-sangat menurunkan motivasi gitu ya. Tapi ketika kita ke sana dan masyarakatnya sangat menyambut, kemudian seluruh stakeholdernya itu mendukung dengan kekuatan mereka ya masing-masing, itu sangat-sangat hidup sekali. Jadi alhamdulillah di Bengkulu rata-rata ya pada semangat semua, terutama saya bukan menjual daerah saya ya, misalnya di Renjang Lebong ya. Nah, bagus dong, artinya bangga. Saya bangga sekali dengan daerah saya. Di Renjang Lebong itu luar biasa sekali semangatnya. Jadi mereka dengan adanya program ini memang Rejang Lebong itu kan semacam kabupaten tua ya, sebelum ada pemekaran Lebong dan Tepahiang. Jadi di Rejang Lebong itu dulu memang sudah ada pelajaran bahasa daerah, kaganga, bahkan sampai sekarang pun walaupun pelajaran atau mulok bahasa daerah itu tidak wajib lagi, masih ada beberapa sekolah yang menerapkan. Jadi ketika program ini datang, mereka menyambutnya dengan sangat antusias dan akhirnya penerapan atau implementasi ke sekolahnya itu sangat lancar sekali. Jadi itu salah satu cerita yang membuat saya sangat bersuka gitu ya, tidak berduka. Tidak berduka ya. Dan juga bahasa ini selalu menarik gitu ya. Ketemu juga dengan masyarakat-masyarakat yang baru lagi begitu ya. Penyesuaiannya itu seperti apa sih Mbak ketika Mbak terjun nih bersama dengan tim tuh apa artinya akan ada penyesuaian seperti itu. Nah, itu bagaimana ketika berada di sana? Kalau kata teman-teman antropologis itu setiap masyarakat tuh punya karakter sendiri ya. Bahkan sama-sama orang Provinsi Bengkulu pun beda. Misalnya orang Rejang dengan orang Serawe dengan orang Enggano tentu beda sekali karakternya. Tapi itu punya kesamaan, punya garis merah yang bisa kita tarik. Nah, mungkin tantangannya itu adalah untuk
menjadi bunglon, menyesuaikan diri dengan berbagai karakter tersebut. Terkadang karakteristik itu bersangkut paut dengan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, jadi misalnya orang Rejang terkenal dengan egaliter. Egaliter itu apa ya? Misalnya kalau di Jawa itu kita punya tingkatan bahasa kan, bahasa kromo, bahasa yang biasa saja, bahasa yang halus. Nah, kalau di Rejang itu egaliter, dalam artian dengan siapapun kita berbicara ya tidak ada perbedaan. Nah, dalam budaya itu akhirnya membawa menyangkut ke karakteristik orang Rejang. Jadi mereka cenderung lebih realistis, kemudian berbicaranya to the point. Nah, mungkin kita harus menyesuaikan seperti itu. Jadi jangan menganggap hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang negatif. Jangan menjadikan itu sebagai stereotip. Jadi perbedaan karakter itu suatu hal yang sangat wajar dan itu merupakan keberagaman dalam kemanusiaan kita. Jadi tetap harus kita hadapi dengan baik, hadapi dengan semangat untuk memajukan daerah kita. Tujuannya itu apa gitu ya. Nah Mbak, untuk yang terakhir ini boleh minta tolong sampaikan pesannya agar nih para masyarakat dan juga para pemirsa opini bangga dengan provinsinya, dengan Bengkulu. Tolong Mbak disampaikan. Untuk teman-teman di Provinsi Bengkulu, baik pemirsa TVRI juga, pemirsa opini juga, saya dari Kantor Bahasa atau Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ingin menyampaikan bahwa meskipun nanti program revitalisasi bahasa daerah ini punya keterbatasan ya, punya batasan dalam pelaksanaannya, kami berharap bahwa program revitalisasi bahasa daerah yang dicanangkan sejak tahun 2023 ini bisa menjadi suatu pemantik semangat kebanggaan kedaerahan bagi teman-teman masyarakat Provinsi Bengkulu untuk melanjutkannya menjadi kegiatan-kegiatan atau krida-krida yang akhirnya bisa memperkuat bahasa dan budaya kita hingga akhirnya kita menjadi daerah yang otentik, unik dan akhirnya menjadi daerah yang baik secara keseluruhan. Oke, Mbak Rika, terima kasih banyak. Ini udah diberi pencerahan menjelang jam makan siang ini tentunya. Semoga semua urusannya berjalan dengan baik dan juga lancar. Mbak Rika, salam juga kepada teman-temannya yang luar biasa itu semangatnya. Nah, pemirsa, jadi patut kita terapkan nih apa yang udah disampaikan dengan Mbak Rika tadi. Terima kasih banyak ya Mbak Rika. Terima kasih Mbak Utari. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.